Halo wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah kunci jawaban untuk SD kelas 1 sampai 3 ya. Tayangan Jumat tanggal 12 bulan 6. Dongeng Pak Kak Ayo. Cerita pertama tentang kancil dan cerita kedua tentang rusa dan kelomang. Ya. Kita lihat di sini. Oke. Langsung saja pertanyaan di akhir segmen kancil. Mengapa kancil suka berbagi? Ya. Kancil itu di cerita karangan Kak Aryo sendiri itu ya, merupakan binatang yang baik di situ. Suka berbagi, dia punya tanaman, dia punya kebun mentimun, ya, dan dia suka bernyanyi, nyanyi kayak gitu ya, seperti itu. Pada suatu saat dia melihat desa yang kering ya, artinya nggak banyak tanamannya. Terus dia memperkenalkan tanaman timun ke desa tersebut, tapi setelah desa tersebut makmur dengan tanaman timun, orang suka masih pagar dan kancil nggak suka, karena dia berpikiran suatu hal yang baik harus dibagi-bagi, seperti dia juga suka berbagi-bagi. Nah, akhirnya dia merusak pagar tersebut dengan tujuan bukan merusak, membuka sebenarnya, membuka pagar tersebut biar bisa dibagi-bagi. Nah, dia dianggap pencuri, ya, dia dianggap perusak oleh orang desa. Padahal dia yang pertama-tama memperkenalkan tanaman timun dan penduduk desa dulunya sangat berterima kasih, tapi akhirnya lupa penduduk desa bahwa jasa-jasa kancil tersebut ya. Jadi bahkan mereka menyanyikan si kancil anak nakal ya. Jadi kasihan juga cerita kancil ini. Mengapa kancil suka berbagi? Karena bagi kancil ya, karena menurut kancil sesuatu yang baik perlu dibagi, dan dengan berbagi ya, dengan berbagi kancil merasa bahagia ya. Jadi mengapa kancil suka berbagi? Karena ini adalah prinsip kancil ya, sesuatu yang baik perlu dibagi. Makanya saat penduduk desa diajari nanam timun, mereka bisa makmur dengan timun, tetapi kok mereka ngasih pagar, tikus kancil merasa lah ini gak sesuai dengan apa yang diajarkan ya, kok nggak dibagi-bagi gitu, seperti dia dulu mengajarkan. Pagarnya dibuka, akhirnya dikurung ya kancilnya. Untung saja kancil punya banyak teman di hutan sehingga dibebaskan sama teman-temannya. Ya, cerita yang kedua dari Maluku ya. Bolehkah rusa menghina kelomang? Tentang rusa dan kelomang. Ini cerita ini banyak sekali versinya. Jadi di sini ada rusa dengan siput, ada kelinci dengan siput, macam-macam. Intinya rusa ini menghina kelomang. Kelomang itu kayak siput, kayak sebenarnya masuk golongan kepiting dia. Cuman kepiting ini nggak punya rumah, terus menggunakan bekas rumah siput untuk hidup ya, kelomang. Jadi biasanya dijual itu rumahnya kayak rumah siput, memang kayak rumah siput, tapi dia punya kaki ya, punya kaki, terus matanya ya kayak kepiting gitu ya, punya kaki, terus punya capit juga ya. Ya, ini adalah kelomang. Jadi perpaduan antara kepiting dan siput. Ini bukan rumahnya sendiri, rumahnya itu bekas siput ya. Kadang-kadang juga pakai rumah benda-benda lain selain cangkang dia. Nah, itu kelomang. Dan rusa, jelas kita tahu bahwa rusa adalah binatang yang larinya cepat. Ya, nah ini karena melihat kelomang jalannya lambat, maka rusa menghina kelomang. Bahkan diajak lomba lari. Nah, bolehkah rusa menghina kelomang? Jelaskan tidak boleh, ya, tidak boleh menghina, tidak boleh. Ini namanya perundungan ya. Perundungan itu bisa juga disebut bullying ya, karena penghinaan atau biasa kita sebut perundungan
atau bullying. Ya, jadi penghinaan, perundungan, bullying itu yang kata yang sinonim ya, sama artinya akan membuat yang dihina jadi tidak percaya diri, menjadi sakit hati, ya, sedih, ya. Sakit hati, sedih, dan menjadi tidak percaya diri, tidak percaya diri. Ya, padahal setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Ya, di sini kelomang ini ternyata diceritakan di situ adalah hewan yang cerdas. Ya, walaupun dibully, walaupun dihina, dia tidak sakit hati. Khusus untuk kelomang ini ya, dia nggak sakit hati. Dia ditantang untuk lomba lari, dia terima, dan dia menghubungi teman-temannya malamnya untuk berjajar di pantai. Ya, jadi setiap rusa melihat ke pantai atau di setiap ada batu ya, batu di tanjung gitu, di karang, ada kelomang di situ ya yang mirip bentuknya. Jadi rusa merasa, loh kok ada kelomang sudah nyampe sana, loh kok kelomang sudah nyampe sana. Nah, akhirnya kelomang karena kecerdikannya ya, dia memenangkan pertandingan, seolah-olah memenangkan pertandingan karena ada teman-temannya yang bentuknya sama di garis finish gitu ya. Jadi, tapi pesan moral yang ada di cerita itu, yang pertama ya kita tidak boleh menghina. Kedua, kita apapun kondisi kita, kecerdasan kita yang menentukan nasib kita, gitu ya. Jadi kita masih punya akal yang mungkin bisa melebihi keterbatasan fisik. Ya, mungkin fisiknya nggak tinggi besar, tapi akalnya kalau tinggi dan besar, keren, maksudnya cerdas, itu boleh jadi akan memimpin orang yang tubuhnya lebih kekar. Sikap baik kancil dan kelomang. Apa sikap baik kancil dan kelomang yang bisa kamu lakukan? Untuk sikap baik kancil yang bisa kita contoh adalah suka berbagi kebaikan. Ya, dia ini adalah suka berbagi kebaikan. Ini adalah sikap kancil yang perlu kita contoh dan merasa berbahagia dengan membagi, merasa bahagia dengan berbagi, ya, merasa bahagia saat berbagi. Kemudian sikap baik yang kita contoh dari kelomang adalah kecerdasan untuk menemukan ide, ya, untuk menghadapi setiap kesulitan, untuk menemukan ide dalam menghadapi setiap kesulitan. Ini adalah alternatif jawaban, ya, kalian bisa menambahkan kalimat kalian sendiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.